Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Suci Ulianda, NIM 19205095. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang musyawarah, yang dimana ini merupakan tugas mata kuliah kajian PPKN MISD kelas tinggi bersama Bapak dosen pengampu, Bapak Maulana Arafat Lubis, MPD. Nah, jadi di sini kita akan ngebahas tentang musyawarah. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu musyawarah. Jadi, musyawarah merupakan satu di antara hal yang amat penting bagi kehidupan manusia. Bukan saja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melainkan dalam kehidupan berumah tangga dan lain-lainnya. Jadi, kata musyawarah ini berasal dari bahasa Arab, yakni syawara, yang artinya berunding, urun rembuk, atau mengajukan sesuatu. Sedangkan dalam tata negara Indonesia dan kehidupan modern, musyawarah ini dikenal dengan sebutan syuro, rembuk desa, kerapatan nagari, bahkan sebuah demokrasi. Lalu, musyawarah memiliki tujuan yaitu untuk mencapai mufakat atau persetujuan. Dan pada dasarnya, prinsip dari musyawarah adalah bagian dari demokrasi sehingga saat ini sering dikaitkan dengan dunia politik perdemokrasian ini. Lalu, dalam demokrasi Pancasila di Indonesia, penentuan hasil dilakukan dengan cara musyawarah atau mufakat. Apabila tidak ada jalan keluar untuk mengalami kebuntuan, biasanya akan dilakukan dengan cara voting atau pemungutan suara. Nah, jadi dari pengertian tadi kita dapat simpulkan bahwa musyawarah adalah suatu sistem pengambilan keputusan yang melibatkan banyak orang dengan mengakomodasikan semua kepentingan sehingga tercipta satu keputusan yang disepakati bersama dan dapat dijalankan oleh seluruh peserta yang mengikuti musyawarah. Nah, jadi musyawarah ini memiliki ciri-ciri dan tujuan, yang dimana terlebih dahulu kita bahas mengenai ciri-cirinya dulu, yaitu yang pertama, dilakukan berdasarkan atas kepentingan bersama. Lalu, hasil keputusan musyawarah dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai hati nurani. Lalu, pendapat yang diusulkan dalam musyawarah mudah dipahami dan tidak memberatkan anggota musyawarah lainnya. Lalu, mengutamakan pertimbangan moral dan bersumber dari hati nurani yang luhur. Maka itulah ciri-ciri dari musyawarah. Dan untuk tujuan dari musyawarah ini, yang pertama, mendapatkan kesempatan bersama sehingga keputusan akhir yang diambil dalam musyawarah dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua anggota dengan penuh rasa tanggung jawab. Lalu, menyelesaikan kesulitan dan memberikan kesempatan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang sehingga keputusan yang dihasilkan sesuai dengan persepsi dan standar anggota dari musyawarah tadi. Yang dimana keputusan yang diambil dengan musyawarah akan lebih berbobot. Maksud saya berbobot karena di dalamnya terdapat beberapa pemikiran-pemikiran serta pendapat-pendapat dan ilmu dari para anggota-anggota musyawarah tadi. Nah, selanjutnya mengenai manfaat dari musyawarah. Yang pertama itu melatih untuk mengemukakan pendapat. Masalah dapat segera dipecahkan dengan cara musyawarah tadi. Lalu, keputusan yang dihasilkan mempunyai nilai keadilan. Lalu, hasil keputusan yang diambil menguntungkan semua pihak. Karena dalam musyawarah kan tidak hanya memiliki satu suara saja, melainkan memiliki banyak suara. Lalu, dapat menyatukan pendapat yang berbeda. Adanya kebersamaan dapat mengambil kesimpulan yang benar,
mencari kebenaran dan menjaga diri dari kekeliruan, menghindari celaan, dan terciptanya stabilitas emosi. Nah, untuk contoh dari musyawarah ini dari keluarga. Misalnya musyawarah pembagian tugas bersih-bersih di rumah. Seperti dalam keluarga itu kan memiliki ayah, ibu, adik, kakak, abang, yang dimana misalnya tugas untuk menyapu dikerjakan oleh siapa, mencuci piring oleh siapa, dan lain-lainnya. Lalu musyawarah dalam menentukan tempat rekreasi. Pasti di setiap keluarga itu memiliki pendapat yang berbeda. Maka untuk memecahkan suatu masalah, maka dilakukanlah dengan cara musyawarah tadi, agar menentukan pilihan yang tepat dan benar-benar disetujui oleh semua anggota keluarga. Lalu dalam lingkungan sekolah, sepertinya contohnya musyawarah dalam pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Pasti memiliki cara untuk menentukannya, yaitu dengan cara musyawarah tadi. Lalu musyawarah mengadakan lomba dan pemilihan ketua kelas. Biasanya memang setiap kelas itu pasti melibatkan kegiatan musyawarah untuk menentukan ketua kelas, sekretaris, bendahara, wakil bendahara, dan lain-lainnya. Lalu contoh musyawarah dalam lingkungan masyarakat seperti penentuan panitia ulang tahun desa dan musyawarah pembagian siskamling, musyawarah perbaikan jalan desa. Pasti dalam masyarakat juga sangat menanamkan kegiatan musyawarah ini agar tidak adanya kekeliruan serta perdebatan dalam pemilihan suatu kegiatan di masyarakat. Dan yang terakhir, contohnya dalam lingkungan negara, yaitu ada rapat anggota DPR, musyawarah merumuskan undang-undang. Mungkin cukup sekian hasil video pembelajaran saya pada kesempatan kali ini. Apabila ada pengucapan yang kurang tepat atau kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri video pembelajaran saya pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.